Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Rina Indriani SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar, dan juga teman-teman sekelas yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan pagi ini meskipun melalui tatap maya. Juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan juga kita semua. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai model STEAM dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Siti Nur Aisyah Jamil dengan nomor NPM 205060004. Lalu ada Anissa Yulianti dengan nomor NPM 205060016. Lalu ada Yoren Deliana dengan nomor NPM 205060018. Lalu ada saya sendiri, Hevi Agnes Setia dengan nomor NPM 205060021. Dan yang terakhir ada Nabila Khairani dengan nomor NPM 205060037. Perkenalkan, nama saya Yoren Deliana dengan NPM 205060018 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang model pembelajaran STEAM. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu STEAM menurut para ahli. STEAM sendiri adalah kepanjangan dari istilah Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics, yang merupakan model dan mengintegrasikan beberapa elemen ilmu pengetahuan dalam suatu kesatuan konsep pembelajaran. STEAM berperan setelah didefinisikannya konsep STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, dan Mathematics terlebih dahulu. STEAM lahir dan muncul setelah adanya penambahan disiplin ilmu seni, yaitu art, dan terintegrasi pada STEM. Nah, kalau di STEAM ini ada beberapa bidang. Yang pertama itu bidang science. Siswa dituntut untuk mampu menggunakan pendekatan scientific method dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada teknologi. Siswa akan berkolaborasi dalam penggunaan teknologi, baik untuk mengolah data maupun menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Yang ketiga ada engineering, yaitu teknik. Siswa akan mengkolaborasikan hasil temuannya guna menciptakan suatu produk atau dapat pula mencari solusi-solusi yang tepat. Lalu ada bidang arts, yaitu seni. Siswa akan mengkreasikan produk atau temuan mereka agar dapat diterima oleh masyarakat ataupun bagaimana sih cara mereka mempromosikan hasil temuan tersebut. Yang terakhir dari dalam bidang matematik, siswa akan menggunakan pendekatan matematika dalam mengolah data yang mereka dapatkan. Masih pengertian STEAM menurut para ahli, yang pertama itu ada dari Guy Eboy, yaitu Yakman. Dalam Hanugraha Haningsih et al. Tahun 2017 mendefinisikan STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics, merupakan pendekatan yang terintegrasi untuk dapat mendorong kreativitas. Nah, STEAM ini juga dalam pembelajaran dapat mendorong siswa untuk mencari keterkaitan dari satu dengan yang lain. Masuknya unsur seni pada STEAM akan dapat mengembangkan kemampuan siswa secara estetik. Yang kedua itu ada menurut Filosofia P.A. Kartono tahun 2021 halaman 127 menjelaskan bahwa STEAM adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat unsur science, teknologi, engineering, and mathematics guna mendorong anak untuk aktif, kreatif, dan eksploratif. Lalu yang selanjutnya ada menurut Farhati dan Supriyadi tahun 2020 halaman 6. Metode STEAM yaitu metode pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa elemen untuk membesarkan anak di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat saat ini. Dan lalu ada Musyadah dan kawan-kawan tahun 2019 di halaman 100 sampai 102. Di sana itu dikemukakan menjelaskan bahwa model STEAM merupakan model pembelajaran yang mendorong anak lebih kreatif dalam pemecahan masalah, berpikir simbolik, dan berpikir logis. Lalu yang terakhir ada menurut Harisa Anis tahun 2021
menjelaskan bahwa STEAM adalah pendekatan pendidikan dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara total dalam mengeksplorasi dan memahami substansi makna dari pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya ada disiplin ilmu STEAM. Disiplin ilmu STEAM ada 5, yaitu yang pertama ada sains. Pada sains, siswa akan disuguhi pada sebuah ilmu pengetahuan mengenai aturan, hukum, teori, konsep yang sudah ditetapkan pada alam, di mana hukum alam bisa dipelajari secara empiris yang bersikap objektif. Sains pada anak-anak usia dini dapat diartikan sebagai hal-hal yang menstimulasi anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat, dan pemecahan masalah, sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengamati, berpikir, dan mengaitkan antar konsep atau peristiwa. Sains adalah kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh manusia yang dimotivasikan oleh rasa ingin tahu tentang dunia sekitar mereka dan keinginan untuk memahami alam tersebut, serta keinginan memanipulasi alam dalam rangka meluaskan keinginan atau kebutuhannya. Yang kedua ada teknologi. Pada teknologi ini, siswa akan diberi sebuah keterampilan untuk memahami alat yang digunakan untuk mempermudah segala permasalahan yang ada. Teknologi secara umum adalah ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk membantu dan mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang terdapat di dalam dunia. Nah, jadi dengan demikian, kita sebagai orang dewasa, guru, dan orang tua tidak perlu takut apabila ingin memperkenalkan teknologi pada anak, karena kebutuhan teknologi menjadi bahan pembelajaran bagi mereka agar lebih terasa kemampuannya, termasuk juga untuk anak usia dini. Lalu yang ketiga ada engineering. Pada bagian teknik, siswa akan diberi sebuah cara untuk merancang sebuah sistem seperti prosedur dan aturan untuk merampungkan sebuah masalah. Aspek engineering dalam pendekatan STEAM adalah keahlian yang dimiliki seseorang untuk mengoperasikan alat atau benda dan merangkai sesuatu. Engineering sendiri adalah cara untuk melakukan teknik pemecahan masalah menggunakan berbagai bahan, merancang, dan juga menciptakan serta membangun sesuatu yang dapat difungsikan. Lalu yang keempat itu ada art. Siswa akan mengetahui, mengenali, memahami, menggunakan, dan memperagakan berbagai unsur dan prinsip seni yang sesuai untuk menciptakan, menghasilkan, mengulas, dan merevisi karya asli dalam seni. Dalam bidang art, siswa akan mengkreasikan produk atau temuan mereka agar diterima oleh masyarakat ataupun bagaimana cara mereka mempromosikan hasil temuan tersebut. Yang kelima ini yang terakhir ada mathematics. Pada matematika, siswa akan diajari mengenai kolerasi antara besaran, ruang, dan angka yang digunakan untuk membuat argumen secara rasional dan logis tanpa harus ada fakta empiris. Pembelajaran matematika pada anak perlu dikaitkan dengan hal yang nyata dan terkait langsung dengan aktivitas manusia. Anak mempelajari matematika melalui hal-hal nyata terlebih dahulu, termasuk sebelum memasuki wilayah matematika yang abstrak. Hal nyata itu berbentuk situasi kehidupan sehari-hari seperti alam sekitar, tempat anak-anak bermain dan belajar. Hal nyata inilah tempat memulai pembelajaran matematika, sehingga anak-anak dapat melakukan aktivitas mereka yang merupakan proses pembelajaran, sehingga anak-anak mampu mengkonstruksi konsep matematika ke dalam struktur kognitifnya melalui penemuan yang terbimbing. Sekian presentasi dari saya kembalikan. Makasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Untuk pemateri selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas materi mengenai kelebihan dan kelemahan model pembelajaran STEM. Yang pertama ada kelebihan model pembelajaran STEM. Kelebihan yang paling utama dan jelas terlihat adalah berkembangnya kemampuan siswa, baik dari segi teori maupun praktek, komunikasi, dan kolaborasi. Adapun kelebihan menurut Nur Hikmayati tahun 2019 halaman 49 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu dalam satu pembelajaran terpadu. Yang kedua, dapat memotivasi peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mampu berpikir kritis. Pembelajaran STEM dalam pendidikan juga memiliki beberapa kelebihan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa membuat siswa lebih bisa mengadakan cara berpikir. Yang kedua, wawasan siswa menjadi luas. Yang ketiga, siswa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah. Yang keempat, siswa mampu berpikir kritis, yang mana merupakan dasar dari bekal untuk menghadapi abad 21. Dan yang terakhir, kolaborasi atau kerjasama bisa membuat siswa lebih efektif.
Menurut Hadi Nugrahaningsi, tahun 2017, halaman 21, pendekatan STEM memiliki kelebihan dalam memunculkan kreativitas siswa, serta merangsang munculnya soft skill siswa, seperti kerjasama dan kolaborasi dalam kelompok dan mengkritisi fenomena sekitar. Pendekatan STEM juga mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berpikir kreatif peserta didik, peningkatan hasil belajar peserta didik, dan terhadap kemampuan literasi sains. Pembelajaran STEM juga menunjukkan hal positif dalam pengetahuan sains anak, serta mengajarkan siswa untuk berpikir menyelesaikan masalah secara aktif, kreatif, dan inovatif. Melalui teknologi terkini, pendekatan STEM dapat menjembatani konsep yang abstrak secara matematis ke dalam sains, teknologi, inquiry, dan seni. Terintegrasinya seni art ke dalam STEM akan memupuk kreativitas siswa dalam menciptakan alat belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hadi Nugrahaningsi et al. Tahun 2017. Adapun kelebihan dari metode STEM bagi anak usia dini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anak dapat belajar dengan menggunakan media yang ada di lingkungan kesehariannya atau mudah ditemukan. Yang kedua, dapat mengurangi pengeluaran biaya. Yang ketiga, semua anak aktif karena merasa diri bermain. Yang keempat, anak membuat karya. Yang kelima, menumbuhkan kolaborasi, motivasi, kreativitas, mencari solusi, mengambil keputusan yang cepat dan tepat, serta inovasi yang diharapkan dapat melahirkan ilmuwan cilik menuju generasi emas. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari model pembelajaran STEM adalah dapat meningkatkan kreativitas, menambah wawasan, merangsang soft skill yang didapatkan melalui lingkungan keseharian anak agar melahirkan generasi emas. Baik, selanjutnya kelemahan model pembelajaran STEM. Sedangkan kekurangannya akan muncul jika komponen art tidak dimasukkan ke dalam sistem, sehingga siswa kurang menghargai hal-hal berbau seni seperti sastra, musik, dan lukisan. Adapun kekurangan STEM menurut Ramdhani tahun 2002 halaman 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan dari guru melaporkan bahwa mereka kekurangan waktu untuk menyiapkan bahan ajar berbasis STEM. Yang kedua, guru kesulitan menggunakan media pembelajaran baru dan peralatan eksperimen atau praktek. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Hevi Agnes Setia dengan nomor NPM 205060021. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai kekurangan dari model STEAM. Pembelajaran STEAM dalam pendidikan secara umum juga memiliki beberapa kelemahan berdasarkan pengajaran dan pembelajarannya. Antara lain, yang pertama, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang kedua, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Yang ketiga, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Itu menurut Hadi Nugrahaningsi pada tahun 2017. Kekurangan model pembelajaran berbasis STEAM merupakan pandangan subjektif. Namun dengan adanya pembelajaran STEAM dapat membuat siswa cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain seperti seni musik, sastra, bahasa, tulisan, dan lain-lain. Hal tersebut berlaku jika elemen art atau seni tidak dimasukkan oleh guru, maka dapat mengakibatkan kurangnya memahami pembelajaran yang berunsur seni kepada peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada implementasi model STEAM pada pembelajaran matematika. Implementasi STEAM dilakukan secara terpadu. Artinya, pendekatan yang dilakukan adalah dengan menghubungkan disiplin ilmu yang termuat dalam STEAM dengan konsep matematika yang ada untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, solusi, ataupun produk. Implementasi STEAM dalam pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan baik apabila guru sebagai pendamping pembelajaran telah memahami makna dari sebuah implementasi. Dalam pembelajaran matematika, implementasi STEAM dapat dilakukan dengan memahami keterkaitan antara konsep matematika yang ada dengan disiplin ilmu lain yang termuat dalam STEAM. Keterkaitan antar konsep tersebut dapat dibangun melalui kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah, sehingga akan menghasilkan sebuah ide atau keterampilan kompleks untuk merumuskan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi. Secara garis besar, pembelajaran STEAM dapat
sama dengan pembelajaran berdasarkan proyek atau PBL, yaitu Project Based Learning. Namun yang membedakannya adalah prosesnya. Proses dalam pembelajaran STEAM adalah dengan menggabungkan ke dalam paradigma pembelajaran kohesif berdasarkan dunia nyata. Nah, menurut model STEAM, pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 level atau tingkatan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada level 1, proyek yang diberikan bersifat pendek, artinya hanya untuk diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat, yaitu selama 2-6 periode pembelajaran. Lalu yang kedua ada pada level 2. Lama penyelesaian proyek bisa dalam kurun waktu 1-3 bulan dan siswa diminta untuk membuat laporan dalam bentuk e-portfolio, poster, video, dan lain sebagainya. Lalu pada level 3, proyek bersifat long term project yang membutuhkan waktu hingga 5-6 bulan, di mana peserta didik diminta untuk membuat penelitian atau invensi ataupun temuan baik secara individu maupun secara berkelompok. Selanjutnya, adapun beberapa contoh implementasi STEAM dalam pembelajaran matematika menurut Nur Hikmayati pada tahun 2019 halaman 48 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, implementasi dalam pembelajaran materi trigonometri itu dapat dilakukan dengan memberikan sebuah proyek. Peserta didik disuruh untuk menghitung sudut elevasi dari sebuah bangunan. Peserta didik secara berkelompok akan mengamati, mengukur, dan menganalisis dengan teknik yang berbeda. Pada bidang teknologi, siswa dapat menggunakan internet untuk mencari data-data dalam penyelesaian proyek tersebut. Nah, hasil proyek dapat dibuat dalam bentuk presentasi di mana peserta didik dapat menambahkan unsur seni pada pembuatan PowerPoint yang akan dipresentasikan. Lalu implementasi yang kedua yaitu dalam pembelajaran materi bangun ruang yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi software seperti GeoGebra yang akan membuat teknik pembuatan bangun ruang yang lebih menarik dan lebih mudah. Dalam mendesain bangun ruang, peserta didik dapat menambahkan unsur seni atau art, yaitu penambahan warna sehingga bangun ruang yang diperoleh akan lebih menarik untuk dipelajari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Nabila Hirani dengan NPM 2050637 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah contoh implementasi pembelajaran STEAM pada materi matematika. Nah, yang ketiga yaitu materi aritmatika sosial. Pada materi ini, peserta didik bisa membuat produk olahan dari berbagai macam makanan, misalnya buah-buahan atau sayuran. Kemudian, guru bisa meminta peserta didik untuk membuat poster, e-poster, ataupun video pendek pada website. Nah, dengan tujuan untuk memasarkan hasil olahan yang telah dibuatnya. Selanjutnya, ajak peserta didik untuk melakukan transaksi jual beli pada konsumen yang mereka temui, baik secara langsung maupun secara online. Nah, dari kegiatan inilah, maka seluruh aspek disiplin ilmu pada STEAM akan terintegrasi langsung pada pembelajaran matematika melalui materi aritmatika. Nah, yang keempat yaitu materi peluang. Pada materi ini, peserta didik bisa melakukannya dengan membuat proyek alat peraga konsep peluang. Guru bisa mengajak peserta didik untuk membuat alat peraga dengan mendesain langsung sesuai dengan pengetahuan dan minat peserta didik. Nah, alat peraga yang didesainnya pun dapat dilakukan dengan teknik masing-masing siswa. Dan mereka pun bisa menambahkan unsur seni pada pembuatan alat peraganya agar terkesan seni atau lebih menarik untuk dipakai. Nah, selanjutnya alat peraga yang dibuat dilakukan uji coba pada beberapa soal matematika untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, baik, saya selanjutnya yaitu ada analisis model STEAM dalam pembelajaran matematika di SD. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian dari beberapa jurnal, dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran matematika dengan menggunakan model STEAM di sekolah dasar mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika pada peserta didik. Nah, menurut Pia Arti Oktaviani dan lain-lain tahun 2020, dalam jurnalnya mengatakan bahwa proses penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran matematika adalah pada materi pecahan sederhana di setiap langkahnya terlaksana dengan baik dan meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya, serta pemahaman konsep siswa pada pembelajaran matematika mengenai materi penjumlahan pecahan di kelas 2 dan 3 dengan menggunakan pendekatan STEAM pada setiap indikator mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai ketercapaian peningkatan pemahaman konsep pada setiap indikator. Selain itu, menurut Kartika Sari dan lain-lain tahun 2022, dalam hasil penelitiannya
terutama dalam penelitian tindak kelasnya, menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan penerapan STEAM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics dalam materi volume, bangun ruang, dan balok yang menggabungkan geometri aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket dan dibantu dengan aplikasi GeoGebra, terdapat peningkatan yang signifikan dari setiap siklusnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan baik dalam pemaparan materi ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Dan kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.